Welcome to Stipram Yogyakarta, the ideal international tourism campus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Hidayat. Saya merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Saat ini saya mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, baik di Prodi D3 Perhotelan dan Prodi S1 Pariwisata. Bahasa Indonesia di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo diajarkan di semester 1 dan di semester 2. Dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, akan dipelajari penggunaan bahasa Indonesia sebagai pengembangan karakter nasionalisme dan akademik melalui komunikasi lisan, tertulis, kegiatan menjelajah pustaka, dan penulisan esai ilmiah. Materi yang dipelajari dalam mata kuliah Bahasa Indonesia antara lain kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, ragam bahasa baku, teknik menyimak dan teknik membaca, prinsip kesantunan berbahasa, teknik berbicara dan presentasi, ejaan yang disempurnakan, kalimat efektif, metode pengembangan paragraf, teknik kutipan dan penulisan daftar pustaka, serta penulisan esai ilmiah. Sistem pembelajaran yang digunakan di dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, khususnya di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, ialah dengan sistem tatap muka atau luring. Pembelajaran secara daring hanya dikhususkan pada atau bagi mahasiswa yang sedang menjalani magang di luar negeri. Metode pembelajaran yang biasa digunakan antara lain pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, dan small group discussion. Selain melakukan proses pembelajaran di dalam kelas melalui diskusi dan penyampaian materi, untuk menunjang keberhasilan pembelajaran, saya juga menggunakan beberapa platform digital. Platform digital itu antara lain saya menggunakan Canva untuk mengembangkan sebuah website guna menyampaikan materi pembelajaran. Melalui website ini, saya bisa menyampaikan materi dengan lebih interaktif dan menarik. Selain itu, saya juga menggunakan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Melalui Instagram, TikTok, dan YouTube, saya berusaha membuat konten-konten pembelajaran yang akan bermanfaat bagi mahasiswa. Penggunaan berbagai platform digital dan teknologi ini dilandasi atas tren yang sedang berlangsung dan menyadari bahwa mahasiswa sekarang adalah seorang natif digital. Seseorang yang lahir dari kecil hingga saat ini terbiasa dengan teknologi dan dunia digital. Dengan mempertimbangkan faktor kontekstual tersebut, saya menggunakan platform-platform tadi untuk mendukung proses pembelajaran dan berinteraksi aktif dengan mahasiswa. Website yang sudah saya buat pada platform Canva berikutnya saya sematkan pada deskripsi grup WhatsApp di masing-masing kelas. Di dalam website ini, kita bisa memilih bahasa Indonesia. Kemudian di dalam menu bahasa Indonesia terdapat menu RPS. Mahasiswa bisa mencermati RPS mata kuliah Bahasa Indonesia melalui menu ini, meskipun sebelumnya juga sudah disampaikan di dalam kelas. Berikutnya terdapat menu materi. Materi dalam satu semester saya sampaikan melalui website ini, meskipun juga sudah disampaikan di dalam kelas. Jadi website ini digunakan untuk mendukung proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini materi dari Bahasa Indonesia.
Kemudian di sini ada beberapa tombol-tombol. Nah, apabila dibuka dengan aplikasi WPS, tombol-tombol ini adalah tombol-tombol interaktif, ya. Jadi bisa nge-link ya, bisa tertaut di menu-menu yang lain. Saya juga menggunakan platform media digital TikTok. Saya menggunakan akun TikTok Linguistic Edict. Saya gunakan akun TikTok ini untuk berinteraksi dengan mahasiswa dan juga menyampaikan beberapa materi yang saya pikir masih perlu ditambahkan karena di dalam proses pembelajaran di kelas masih terdapat beberapa kekurangan karena keterbatasan waktu. Sebagai contoh, di sini saya menyampaikan materi mengenai penulisan di, karena saya masih banyak melihat mahasiswa belum mampu membedakan penulisan di yang disambung dan di yang dipisah. Ejaan dalam penulisan karya ilmiah menjadi salah satu yang harus diperhatikan. Selain menggunakan TikTok, saya juga menggunakan Instagram untuk berinteraksi dengan mahasiswa dan menyampaikan beberapa materi yang dirasa masih perlu disampaikan. Saya menggunakan akun Instagram seorang Rahmat. Saya beberapa kali memposting konten-konten digital yang bermuatan materi terkait dengan bahasa Indonesia. Seperti halnya yang saya lakukan di dalam TikTok. Selain menggunakan Canva, TikTok, dan Instagram untuk mendukung proses pembelajaran, saya juga sesekali membuat konten melalui platform digital YouTube. Saya menggunakan akun Linguistic Edict di dalam platform YouTube. Seperti contoh, di sini saya menyampaikan beberapa materi terkait karya ilmiah. Sebagai contoh, di sini saya menyampaikan materi bagaimana cara menyusun abstrak, kemudian bagaimana cara memeriksa ejaan, dan beberapa konten-konten pendukung yang lain. Teknik penilaian yang digunakan di dalam mata kuliah Bahasa Indonesia ini yaitu untuk menilai sikap, kami biasa menggunakan dengan observasi. Kemudian untuk penilaian kompetensi, kami menggunakan teknik tes lisan maupun tes tertulis. Kami juga menggunakan penugasan baik individu maupun kelompok. Sementara indikator penilaian yang digunakan yaitu penilaian sikap didapatkan dari sikap, pakaian yang digunakan, penggunaan bahasa selama pembelajaran, dan keaktifan di dalam kelas. Sementara untuk menilai dari kompetensi, biasa digunakan indikator yaitu penguasaan materi dan ketepatan di dalam menyelesaikan soal-soal. Komponen penilaian yang biasa digunakan yaitu 10% dari kehadiran, 25% dari keaktifan dan kuis harian, 30% dari UTS, dan 35% dari UAS. Sebagai gambaran proses pembelajaran yang kami lakukan, kami menyampaikan video sebagai berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat hari ini? Sudah sarapan? Ya, jadi sarapan yang terbaik menurut beberapa ahli itu justru ketika kita tidak sarapan. Maka dalam bahasa Inggris ada yang disebut sebagai breakfast. Breakfast itu apa? Jeda puasa. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Baik, materi pada pagi ini yaitu sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Namun sebelum nanti kita belajar sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia, barangkali teman-teman pernah berkeluh kesah di sosial media? Ya, melalui caption mungkin, melalui status, ya, atau melalui konten, ya. Barangkali juga teman-teman
pernah berbincang dengan bapak kos, ibu kos, atau di warung? Pernah? Nah, apa yang diobrolkan, apa yang dibicarakan dengan bapak kos atau ibu kos barangkali? Ya. Atau juga ketika kita berjalan-jalan, termasuk di hotel, ya, kalau kita masuk ke kamar hotel, ada beberapa ketentuan. Ya, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Pernah melihat seperti itu? Nah, itulah gambaran di sekitar kita bahwa bahasa itu memiliki beberapa fungsi. Tadi yang pertama, secara esensi, secara umum, bahasa itu berfungsi sebagai alat komunikasi. Tetapi secara khusus, bahasa itu bisa digunakan sebagai alat adaptasi atau integrasi sosial tadi. Kita dengan Bapak Costa ini misalkan, kita sebagai pendatang, kemudian hadir di Jogja. Nah, alat pertama untuk adaptasi yang kita gunakan adalah bahasa. Kemudian ketika kita ke hotel tadi, ya, bahasa itu berfungsi sebagai alat kontrol sosial melalui aturan-aturan tadi. Ketika ibu kita menasihati kita, melarang ini, melarang itu sebagai alat kontrol sosial. Ya. Jadi larangan-larangan itu untuk mengatur kita sebagai sebuah regulasi yang dalam hal ini disampaikan oleh orang tua kita misalkan. Nanti ketika di Jogja jangan ini ya, jangan itu ya. Kemudian tadi ketika kita di sosial media, bahasa itu digunakan sebagai alat ekspresi diri. Ya. Jadi kita berkeluh kesah, ya, menulis caption dan lain sebagainya. Termasuk di sosial media, banyak sekali fenomena di sosial media kita bahwa ujaran kebencian, hoax gitu ya, pembulian itu banyak sekali. Karena memang berdasarkan survei dari Microsoft, netizen kita salah satu yang paling tidak beradab di Asia Tenggara. Sebelum kita masuk ke materi, saya sampaikan dulu capaian pembelajaran yang akan kita lakukan. Ya. Jadi capaian pembelajaran itu apa? Adalah kompetensi-kompetensi dasar yang harus teman-teman capai sebagai bentuk atau ukuran atau indikator bahwa teman-teman mampu di materi ini. Capaian mata kuliahnya, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis ya, hakikat dan fungsi bahasa Indonesia. Kemudian diturunkan menjadi sub CPMK, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, terutama dalam bidang-bidang pekerjaan yang nanti akan teman-teman geluti. Baik, sebelum nanti kita mulai diskusi, saya sampaikan beberapa pengantar mengenai sejarah bahasa Indonesia. Alasan mengapa bahasa Indonesia dan dalam alasan mengapa bahasa Melayu yang dalam hal ini lingua franca dipilih sebagai cikal bakal bahasa Indonesia ada beberapa hal. Yang pertama adalah karena sebaran bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu sangat luas. Dibuktikan dari apa? Dibuktikan dari banyaknya prasasti yang ditemukan di berbagai penjuru negeri kita, negara kita, semuanya berbahasa Melayu. Ya. Pada masa itu, ketika alat transportasi belum sebagus sekarang, ya, prasasti berbahasa Melayu bisa ditemukan di Jawa, Jawa Tengah. Dengan jarak sejauh itu kan luar biasa. Berarti sebarannya itu sangat luas. Baik, kita akan membentuk kelompok-kelompok diskusi ya. Silakan dibentuk menjadi 6 kelompok. Ya. Silakan dibentuk menjadi 6 kelompok. Nanti bisa bergabung. Ini ada berapa mahasiswa? Coba satu kelompok 5 orang ya, 5 mahasiswa. Silakan saling berkelompok. Baik, kita bagi kelompok dulu. Silakan perwakilan kelompok sebelah sini. Di spin undiannya. Ya. Ya. Ya, ditekan di tengah itu. Di spin. Ya.
Oke. Oke, kita remove. Berikutnya, kelompok berikutnya sebelah sini. Ya, oke. Baik, sudah kelompok ini? Oke, sudah? Sebelah sini? Ya. Oke, 5 menit lagi ya. Baik, semua sudah? Ya. Ada yang berani menyampaikan pendapat? Oke, silakan Mas. Nice. Oke, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai fungsi bahasa nasional. Untuk bahasa nasional sebagai lambang negara, lambang kebanggaan nasional, identitas, alat komunikasi dan bahasa persatuan antar daerah, antar daerah. Lalu sebagai lambang identitas bangsa Indonesia. Lalu untuk bahasa pengantar dari lembaga-lembaga pendidikan, alat pemersatu bangsa, penghubung bahasa resmi bahasa Indonesia, negara Indonesia, dan juga bahasa administrasi pemerintahan. Mungkin itu Pak. Oke. Hasil dari. Beri tepuk tangan. Berikutnya ada yang mau menyampaikan? Oke, silakan Mbak. Saya di sini mau menjelaskan tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa negara berdasarkan UUD bab 15 pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa negara yaitu bahasa resmi pengantar pendidikan hubungan pemerintah, dokumen atau surat administrasi atau tata laksana, pengembangan kebudayaan iptek. Contohnya adalah penggunaan bahasa Indonesia dalam perundang-undangan, pidato resmi oleh pejabat pemerintah, komunikasi administratif di semua tingkatan pemerintah, serta sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan formal di seluruh negeri. Ya. Oke, beri tepuk tangan dulu. Ya, barangkali ada yang mau menyampaikan tanggapan dulu terhadap kelompok 1 dan kelompok 2. Ada? Silakan. Ya, silakan. Oke. Izin menanggapi dari diskusi kelompok 1 tadi, di mana mereka menyebutkan bahwa bahasa nasional sendiri itu adalah bahasa resmi negara. Sedangkan bahasa negara yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi, itu konteksnya itu sebagai bahasa resmi juga. Jadi untuk bahasa nasional sendiri itu lebih dominan kemana arahnya. Dan yang kita ketahui sendiri, di Indonesia sendiri memiliki bahasa nasional sekaligus bahasa Indonesia sendiri menjadi sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dan di Swiss itu terdapat bahasa nasional, terdapat beberapa nasional seperti bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Itali dan bahasa Romans. Dan tidak terdapat bahasa negara. Terima kasih. Ya. Oke, silakan kelompok 1 atau kelompok 2 menanggapi. Oke. Izin menjawab pertanyaan Dani. Ya, berdiri aja. Nah. Okay. Untuk bahasa nasional sendiri lebih menuju ke seperti, karena bahasa Indonesia ada banyak sekali bahasa seperti bahasa Jawa, bahasa dari Sumatera dengan banyak sekali itu sudah termasuk sebagai bahasa nasional. Dan
Benar banget kata Mas Dani tadi, karena bahasa negara adalah bahasa Indonesia yang mencakup seluruh wilayah bahasa Indonesia menjadi satu bahasa sebagai bahasa negara dalam kurung bahasa Indonesia. Dan bahasa nasional sendiri ya seperti saya ucapkan tadi, seperti bahasa daerah yang untuk antar wilayah, untuk berkomunikasi antar wilayah dalam satu negara. Jadi lebih ke bahasa wilayah yang dijadikan sebagai bahasa nasional itu sendiri. Baik, itu tadi hasil diskusi dari masing-masing kelompok ya. Selanjutnya mohon kursi dirapikan kembali, kemudian ada satu kuis dan refleksi nanti sebelum mata kuliah ini, pertemuan hari ini kita akhiri. Mohon dirapikan terlebih dahulu, kursi ke bentuk seperti semula. Baik, setelah tadi sudah diskusi, maka kita evaluasi dulu sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap materi pada perkuliahan hari ini. Ya. Saya akan memberikan kuis, silakan disiapkan selembar kertas. Ya. Silakan jawaban ditulis. Ya. Nanti durasi pengerjaan 5-10 menit. Ya. Ya, silakan dicermati. Saya memberikan satu kasus seperti di atas. Indonesia dikaruniai keberagaman suku, adat dan budaya, serta agama. Namun seringkali keberagaman itu justru disikapi dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jawaban bisa ditulis pada selembar kertas dengan durasi pengerjaan kurang lebih 5-10 menit. Silakan. Ya. Baik, demikian tadi rangkaian proses pembelajaran untuk hari ini. Kita refleksi dulu sebelum nanti kita akhiri dengan berdoa bersama. Tadi kita sudah belajar sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, secara umum tadi ada berapa kedudukan bahasa Indonesia? Ada 2, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Nah, kemudian ada fungsi umum juga, yaitu fungsi umum bahasa itu sebagai alat komunikasi. Nah, bahasa juga memiliki fungsi-fungsi khusus tadi. Itu apa? Tadi sebagai alat adaptasi atau integrasi sosial, sebagai bentuk ekspresi diri, kemudian sebagai alat kontrol sosial, dan alat komunikasi itu sendiri. Ya. Jadi itu tadi refleksi pembelajaran untuk hari ini. Nah, kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Baik, mari kita akhiri untuk pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bagi yang muslim, bagi yang berkeyakinan lain dipersilakan. Baik, alhamdulillah. Baik, demikian tadi pemaparan bagian atau bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Semoga pemaparan ini dapat berkontribusi positif di dalam penilaian sertifikasi dosen yang sedang berlangsung. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.